Content reframing adalah cara kita mengubah pandangan dengan cara memberikan pemaknaan baru atas suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi. Nah, biasanya ini menyangkut sebuah kejadian yang tidak bisa kita ubah begitu saja, atau tiba-tiba kejadian tersebut terjadi. Prinsipnya saat kita tidak bisa mengubah kejadian tersebut, maka kita masih bisa mengubah makna di balik kejadian yang sudah terjadi. Jadi kalau misalnya konteks tadi bicara tentang mengubah konteks, nah content reframing kita mengubah isi dari sebuah kejadian. Contoh kejadiannya adalah misalnya kita terjebak dalam sebuah kemacetan lalu lintas. Ini mungkin adalah sebuah kejadian yang tidak bisa dihindari, dan pada saat kita fokus pada perasaan buru-buru dan juga takut terlambat, bisa jadi emosi yang muncul adalah kepanikan, marah, kesal, dan lainnya. Namun ketika kita bisa mengubah makna dari kemacetan, hal tersebut atau emosi tersebut juga akan ikut berubah. Jadi jika konteks reframing kita fokus kepada mengubah timeline kejadiannya ya di waktu yang sesuai sehingga menjadi lebih positif. Nah, dalam content reframing kita mengubah makna dari kejadian tersebut. Contohnya kemacetan tadi bisa kita ubah menjadi waktu luang untuk persiapan meeting di kantor. Kemacetan juga bisa jadi momen untuk belajar hal baru melalui audiobook atau melalui membaca sesuatu. Bisa juga sebagai evaluasi persiapan sebelum berangkat pada jadwal atau keberangkatan selanjutnya. Nah, content reframing ini sangat cocok jika kita gunakan dalam menghadapi berbagai situasi yang kita tidak bisa ikut campur dalam perubahannya. Contohnya misalnya teman kantornya mengesalkan, kita tidak bisa mengubah orang tersebut begitu saja. Tapi ketika kontennya kita mainkan, ini bisa jadi peluang untuk berkomunikasi dengan orang yang tidak menyenangkan atau yang tidak kita sukai. Gimana sih cara komunikasi yang baik dan yang ideal? Atau misalnya punya atasan yang pelit, yang hematnya luar biasa dan sulit untuk kita ubah. Ya, kita nggak bisa mengubah orang lain secepat itu atau sesingkat dan semudah itu. Kita bisa mengubah maknanya sebagai cara baru untuk menjadi lebih teliti serta lebih terampil dalam pengelolaan uang di dunia kerja. Yang baru-baru ini terjadi di tahun 2020 adalah peristiwa COVID-19. Kita dan seluruh dunia bahkan tidak bisa mengubahnya dan tidak tahu kapan akan berakhirnya masa tersebut, masa pandemi ini. Oleh karena itulah kita bisa mengubah maknanya menjadi hal baik yang memunculkan mungkin budaya sehat, bisa jadi cuci tangan dan juga kebiasaan mengantri menjadi lebih aware untuk banyak orang, jadi jaga jarak, nggak asal serobot saja, itu bisa diterapkan menjadi lebih baik. Berikutnya di halaman selanjutnya kita juga bisa mengaplikasikan frame atau sudut pandang kita untuk berbagai hal. Contohnya misalnya frame untuk problem solving. Jadi cara kita melihat sesuatu bisa jadi sumber masalahnya atau kesempatan bahkan yang bisa kita dapatkan. Nah, berikut ini adalah beberapa cara penyelesaian masalah dengan mengadaptasi teknik framing. Yang pertama adalah mengubah blame frame menjadi outcome frame, atau kita seringkali menyalahkan keadaan ataupun orang lain dan juga situasi atas hal buruk dan tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Nah, dalam frame ini kita diajarkan untuk mengubah perasaan menyalahkan tersebut menjadi sebuah tujuan atau solusi yang kita inginkan. Untuk itulah kita perlu mengubah pertanyaan yang kita ajukan ke diri sendiri dari pertanyaan yang menyalahkan kepada pertanyaan yang bertujuan. Contohnya mungkin kita sering bertanya pada diri kita sendiri, apa yang salah? Siapa yang salah? Atau siapa yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita ubah menjadi di mana sebenarnya posisi kita sekarang. Apa sebenarnya yang kita inginkan dalam sebuah masalah? Dan bagaimana cara berpindah dari posisi yang bermasalah menjadi solusi. Nah, melalui outcome frame ini, pemikiran kita akan secara tidak langsung bukan mencari-cari masalah, tapi mencari-cari solusi atas apa yang dapat kita lakukan.
Nah, berikutnya yang kedua adalah mengubah why frame menjadi how frame. Mencari tahu mengenai kenapa segala sesuatu terjadi bisa bermanfaat untuk menggali lebih dalam mengenai penyebab dari masalah atau segala sesuatunya. Tapi dalam proses penyelesaian masalah, hal ini bisa jadi proses yang hanya berputar-putar tanpa tujuan. Seperti menonton film yang mungkin endingnya sudah kita ketahui, ataupun mendengarkan lagu sedih yang membuat kita menangis, tapi tetap kita dengarkan terus. Banyak dari kita yang memang suka dengan nostalgia masa lalu tanpa mencari dan melakukan hal yang sebenarnya lebih penting. Nah, beberapa pertanyaan mengenai kenapa pada akhirnya perlu kita gantikan dengan bagaimana. Contohnya misalnya pertanyaan kenapa hal itu terjadi menjadi bagaimana sebenarnya cara menyelesaikannya, atau kenapa saya seperti ini berubah jadi bagaimana cara saya mengubah diri. Atau pertanyaan-pertanyaan lainnya yang bisa Anda lihat di halaman 89. Jadi dibandingkan dengan kenapa yang mencoba mencari akar masalah, yang memang beberapa momen memang berguna ya ketika kita memang ingin mencari penyebab dari segala sesuatu. Tapi kata bagaimana memiliki fungsi untuk memberikan struktur dari sebuah masalah, sehingga struktur tersebut bisa kita jadikan sebagai solusi. Dengan mengajukan pertanyaan yang tepat kepada diri sendiri, kita bisa berhenti mencari masalahnya dan mengubah pandangan kita untuk mencari letak solusi atau jalan keluarnya. Karena seringkali cara kita melihat masalah dengan kurang tepat bisa menimbulkan masalah itu sendiri atau malah masalah baru. Yang berikutnya adalah mengubah failure frame menjadi feedback frame. Mungkin kita termasuk orang yang merasa gagal ketika melakukan sesuatu yang tidak sesuai atau tidak mencapai tujuan yang sebenarnya kita inginkan. Padahal setiap tindakan kita yang kita lakukan sebenarnya adalah proses untuk memperkecil jarak antara kondisi saat ini atau biasa diistilahkan sebagai present state dengan perubahan atau tujuan yang kita inginkan, yaitu desired state. Dalam ilmu pengembangan diri ada prinsip yang sangat baik untuk kita adaptasi, yaitu sebenarnya tidak ada yang namanya kegagalan. Yang ada hanyalah feedback atas segala sesuatu yang kita lakukan. Itu artinya ketika kita belum berhasil, kita perlu mencari cara lain yang memungkinkan kita untuk berhasil. Dengan begitu, kita akan paham bahwa kegagalan hanyalah sebuah hasil yang sementara, yang tidak kita inginkan dan bisa kita ubah dengan beberapa cara baru. Nah, kecuali kita tidak bergerak untuk mengubahnya, kegagalan tersebut akan diam di tempat saja. Jadi dibandingkan terus-menerus menganggap kegagalan sebagai kegagalan, pada konsep feedback frame ini kita akan mengajukan pertanyaan juga kepada diri sendiri mengenai apa yang akan kita lakukan setelahnya. Dan sama seperti teknik frame lainnya, fokus kita adalah pada solusinya, bukan hanya sekedar pada masalahnya. Nah, bentuk-bentuk pertanyaannya bisa Anda lihat di halaman 90 yang bisa Anda ajukan kepada diri sendiri untuk mengubah makna kegagalan tersebut menjadi makna feedback atau umpan balik yang bisa membuat kita malahan menjadi lebih baik.